Bak tempat kopi legendaris Kopi Asiang yang baru membuka cabang dihadiri tamu-tamu penting. Salah satunya adalah Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutarmiji. Sutarmiji berharap bahwa Kopi Asiang terus maju dan dapat bisa membuka cabang lainnya. Ia juga berharap bahwa Kopi Asiang tidak hanya menggunakan kopi Robusta dan Arabica, namun juga bisa menggunakan kopi Liberica. Gubernur Kalimantan Barat meresmikan cabang baru Kopi Asiang dengan konsep kekinian yang lebih akrab menyentuh anak muda, namun tetap dengan sajian kopinya yang khas di Jalan Ahmad Yani nomor 3 pada Jumat 3 Februari 2023. Gubernur Kalbar Sutarmiji menyampaikan Kopi Asiang merupakan salah satu ikon kuliner di Pontianak yang sampai hari ini sudah berkembang pesat dikenal sampai keluar Kalbar. Saya apresiasi untuk Kopi Asiang yang dengan berani telah membuka gerai baru di sini. Harusnya target beberapa bulan lagi bisa buka cabang baru sehingga lebih banyak dikenal, ujarnya. Ia juga menyampaikan saat ini Asiang juga sudah membuat regenerasi khusus untuk meracik kopi supaya rasanya tidak berubah. Jadi dari generasi pertama Pak Asiang ini adalah generasi kedua dan nanti generasi selanjutnya harus dijaga supaya rasanya tetap sama, ucapnya. Ia menjelaskan terkait rasa kopi berbeda antara rasa pahit dan kelat. Kalau di Asiang kopi yang disajikan bukan pahit tapi lebih kepada rasa khas yang kelat dan khas. Kenapa demikian? Karena memang diracik supaya kopinya kelat, bukan pahit supaya ketika diminum rasanya di mulut lama hilangnya. Kalau pahit minum air putih selesai, tapi kelat minum air putih belum tentu rasa kopinya hilang di mulut. Nah, itulah yang jadi pembedanya, jelasnya. Sehingga Asiang ini memberikan sensasi dalam menikmati kopi bukan hanya sekedar minum kopi saja. Sehingga orang yang beberapa kali datang untuk minum kopi Asiang nanti bisa jadi penikmat kopi karena rasanya yang khas, membuat orang selalu ingin kembali untuk merasakan kopi Asiang ini. Itulah istimewanya di situ. Saya harap nanti lebih banyak lagi gerai kopi dari Kopi Asiang ini. Saya juga ucapkan selamat, mungkin saja ke depan akan ada kopi saset Asiang. Saya harap ke depan tidak hanya menggunakan kopi jenis Robusta dan Arabica, tapi bisa juga mencoba jenis Liberica. Untuk kopi ini yang penting jenis apapun racikannya pas, jelasnya. Dikatakannya untuk kopi jenis Liberica, kandungan kafeinnya sangat rendah, tidak sampai 0,1%, sedangkan Robusta dan Arabica sampai 2%. Kalau saya untuk semua jenis kopi saya nikmati, tapi ketika lambung kurang enak saya gunakan kopi Liberica. Kalau badan dalam kondisi segar-segar saja, saya biasanya minum kopi Robusta dan Arabica, jelasnya. Sutarmiji juga menyampaikan ia bahkan dalam satu hari bisa meminum kopi sampai dengan 8 hingga 10 gelas per hari. Bahkan dia mempunyai mesin kopi khusus untuk di rumah maupun di kantornya karena memang ia sangat menyukai kopi, bahkan bisa dikatakan sebagai penikmat kopi. Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi juga hadir dalam peresmian cabang baru Kopi Asiang. Ia juga memberikan apresiasi dengan maraknya berbagai macam kopi yang ada di Kalbar khususnya di kota Pontianak. Saya sebagai penikmat kopi menyambut baik untuk hal ini. Kemudian saya mendorong dan mendukung untuk terus tumbuh dan berkembang bagi pengusaha-pengusaha kopi termasuk di dalamnya adalah pengusaha industri kopi di hulunya yaitu petaninya, ungkapnya. Apalagi saat ini sudah banyak petani kopi di Kalbar. Selain petani kopi Robusta, Arabica dan ada juga jenis kopi Liberica. Alhamdulillah masih jenis kopi Liberica ini masih didominasi di Kayong Utara yang saat ini sudah menggema sampai ke Eropa, ujarnya. Rokidi menyampaikan jenis kopi Liberica dari Kayong Utara ini diapresiasi dengan kopi yang terbaik. Bayangkan, dari Indonesia Kalbar dalam hal ini Kayong Utara memiliki produk kopi unggulan yang luar biasa dan diapresiasi bahkan menjadi kopi terbaik di Eropa, jelasnya. Ia juga yakin suatu saat kopi Liberica dan produk-produk di Kalbar khususnya Kayong Utara itu bukan hanya merambah ke Eropa tetapi juga merambah ke mancanegara. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Oso beberapa waktu lalu bahwa beliau juga membangun pabriknya di sana Kayong Utara. Maka kita berharap untuk pengembangan potensi kopi-kopi yang ada di Kalbar khususnya di Pontianak, maka di Kayong Utara akan semakin cemerlang ke depannya, pungkasnya. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya di YouTube Tribun Pontianak.